Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akidah. Dengan anggota kelompok, saya sebagai moderator yaitu Putri Tiansa Fauzana, Angelina Salmadini, Duvia Hapina, Nabila Putri Natasha, Nadira Salsabila Patriana. Yang pertama yaitu latar belakang. Akidah merupakan fondasi utama dalam agama Islam yang mencakup keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta prinsip-prinsip keimanan lainnya. Pemahaman yang benar tentang akidah sangat penting bagi setiap umat muslim untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam era modern ini banyak tantangan dan pertanyaan yang muncul terkait dengan akidah, baik dari dalam maupun luar komunitas muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akidah menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam tantangan tersebut. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan yang kuat dan teguh kepercayaan terhadap ajaran agama Islam. Akidah mencakup prinsip-prinsip dasar keimanan yang menjadi fondasi bagi setiap muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Akidah meliputi keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir dan qadar serta qadar. Pengertian akidah menurut para ahli. 1. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Akidah adalah fondasi keimanan yang kokoh dan teguh, yang menjadi sumber kekuatan spiritual dan moral bagi seorang muslim. 2. Imam Al-Ghazali. Akidah adalah keyakinan hati yang kuat dan teguh terhadap ajaran Islam, yang mempengaruhi perilaku dan tindakan sehari-hari. 3. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Akidah adalah fondasi utama dalam Islam yang mencakup keyakinan terhadap Allah SWT dan prinsip-prinsip keimanan lainnya, serta merupakan sumber kekuatan dan petunjuk bagi seorang muslim. Yang keempat yaitu Dr. Muhammad Abdullah Al-Drabi. Akidah adalah sistem keyakinan yang mencakup prinsip-prinsip dasar keimanan dalam Islam yang menjadi landasan bagi setiap muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ruang-ruang lingkup kajian akidah. Akidah merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang keyakinan dan kepercayaan terhadap ajaran agama. Ruang lingkup kajian akidah meliputi beberapa aspek penting, seperti tauhid, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar, akidah dan akhlak, serta penyimpangan akidah. Bukti-bukti wujud adanya Tuhan melalui akidah. Dalam akidah Islam terdapat beberapa argumen dan bukti yang digunakan untuk membuktikan wujud adanya Tuhan. Di antaranya yaitu seperti argumen kosmologi, argumen ontologi, bukti Al-Quran, pengalaman spiritual, kesaksian alam, dan fitrah manusia. Makna dan pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa Arab berarti mengesahkan atau mengakui sebagai satu-satunya. Dalam konteks agama Islam, tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, baik dalam ibadah, keyakinan maupun pengalaman sehari-hari. Tauhid merupakan konsep yang menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ditaati dan diibadahi. Makna tauhid dapat dipahami dari beberapa aspek antara lain: 1. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Tauhid berarti mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada. 2. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tauhid berarti mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Ibadah yang dilakukan oleh manusia haruslah ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sekutu atau perantara lainnya.
3. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sifat dan nama, tauhid berarti mengakui dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada yang dapat menyampaikannya. Jenis-jenis tauhid. Tauhid dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain. 1. Tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan penguasa alam semesta. 2. Tauhid uluhiyah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. 3. Tauhid asma wa sifat, mengakui dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita lanjut ke pentingnya tauhid. Tauhid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, antara lain yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid membantu seseorang untuk memahami dan mengamalkan konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan iman. Tauhid dapat meningkatkan iman dan keyakinan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindari kesyirikan. Tauhid membantu seseorang untuk menghindari perbuatan syirik dan mengamalkan ibadah dengan benar. Yang keempat, mencapai kebahagiaan. Tauhid dapat membantu seseorang untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kita lanjut yang selanjutnya. Pemurnian dan pemeliharaan tauhid. Pemurnian dan pemeliharaan tauhid adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan seseorang dengan memastikan bahwa tauhidnya tetap murni dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Pemurnian tauhid berarti membersihkan tauhid dari segala bentuk penyimpangan dan kesyirikan. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, memahami sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, menghindari kesyirikan. Tidak melakukan perbuatan syirik, dapat menyembah berhala, meminta bantuan kepada makhluk lain, atau menganggap ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengamalkan ibadah dengan benar, melakukan ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemeliharaan tauhid. Pemeliharaan tauhid berarti menjaga tauhid agar tetap murni dan kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan ilmu agama, mempelajari dan memahami ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, mengamalkan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan sunnah seperti salat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Yang ketiga, berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan dan petunjuk. Yang keempat, menghindari pengaruh negatif, menghindari dari lingkungan yang sekitar seperti pergaulan yang buruk atau media yang tidak islami. Pemurnian dan pemeliharaan tauhid. 1. Pentingnya pemurnian dan pemeliharaan tauhid. Pemurnian dan pemeliharaan tauhid sangat penting karena 1. Menjaga keimanan. Pemurnian pemeliharaan tauhid dapat menjaga keimanan seseorang tetap kuat dan murni. 2. Meningkatkan kualitas ibadah. Pemurnian dan pemeliharaan tauhid dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang mencapai kebahagiaan, dan pemurnian pemeliharaan tauhid dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan keselamatan di dunia dan akhirat. Pemurnian dan pemeliharaan tauhid. Akidah merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang keyakinan dan kepercayaan terhadap ajaran agama. Ruang lingkup kajian akidah meliputi beberapa aspek, antara lain 1. Tauhid, 2. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Kesimpulan, akidah merupakan fondasi utama dalam agama Islam yang mencakup keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta prinsip-prinsip keimanan lainnya. Pemahaman yang benar tentang akidah sangat penting bagi setiap umat muslim untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami dan mengamalkan akidah dengan benar, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan keselamatan di dunia dan akhirat. Baik, hanya itu pembacaan materi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas pengertian dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.